Shalom, puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berkumpul lagi dalam hadirat-Nya. Kita sudah menyembah, memuji Dia, dan saat ini kita siapkan hati, pikiran, merenungkan firman Tuhan, supaya setiap berkat yang sudah dianugerahkan kepada kita tidak ada yang dicuri oleh iblis. Terima kasih Tuhan. Kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 3. Kejadian 12 ayat 3. Saya akan bacakan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini sebuah janji Tuhan kepada Abraham. Dan janji ini, saudara-saudara, janji yang diwariskan turun-temurun. Dan kita sebagai anak-anak Abraham secara rohani, kita pun juga mewarisi janji ini. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham. Orang yang mengutuk Abraham, Tuhan juga akan mengutuknya. Itu juga berlaku untuk semua orang yang punya iman yang sama dengan Abraham, yaitu menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham. Suatu saat keturunan Abraham yang namanya Yakub itu mengalami tekanan. Dia harus melarikan diri dari kakaknya Esau karena dia habis mengambil alih berkat kesulungan. Maka Tuhan mengingatkan berkat ini kepada Yakub. Kita buka Kejadian 27. 27 ayat yang ke-29. Ini berkat Ishak kepada Yakub. Jadi Ishak memberkati Yakub ketika Yakub mengambil posisinya Esau. Dia menerima berkat hak kesulungan ini. Kita baca ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ayat ini juga menjadi suatu bukti bahwa berkat Abraham tadi yang kita baca di awal itu diturunkan. Memang tidak ditulis ketika Ishak juga dikatakan berkatnya ini secara vokal, tetapi Ishak menerimanya. Tapi Ishak memang tidak seperti Yakub. Ishak mengalami damai sejahtera sepanjang umurnya. Tidak seperti Yakub, dia mengalami banyak pergumulan. Tetapi janji ini diingatkan kepada Yakub bahwa dia keturunan Abraham. Dia berhak menerima janji ini, yaitu siapapun yang memberkati dia, berkati. Dan siapapun yang mengutuk dia, akan dikutuki oleh Tuhan. Jadi ini hak istimewa Abraham yang diturunkan kepada turunannya, termasuk keturunan rohani seperti kita saat ini. Dan kalau kita baca di Bilangan 24 ayat 9, suatu saat ada Raja Balak menghasut Nabi Bileam untuk mengutuki orang Israel. Tetapi akhirnya Bileam disadarkan oleh Tuhan melalui seekor keledai, dan dia akhirnya tidak jadi mengutuki Israel, dia memberkati. Karena dia nabi, dia tahu berkat dan kutuk ini dia tahu.
Dia diingatkan, jadi dia ingat kalau sampai aku ngutuki orang Israel keturunannya Abraham, aku yang dikutuki. Jadi Bileam tidak berani akhirnya mengutuki orang Israel, saudara. Sehingga bilangan 24 ayat 9 kita baca, ini Bileam, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Ini perkataan Bileam memberkati orang Israel. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan kutuklah orang yang mengutuk engkau. Berkat yang sama yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, disampaikan juga oleh Bileam kepada orang Israel. Dan Balak yang membayar, yang gaji Bileam ini sakit hati, disuruh mengutuki orang Israel malah memberkati. Karena kalau sampai Bileam mengutuki orang Israel, dia akan dikutuki pasti. Jadi berkat ini dari Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub, turun ke semua bangsa Israel. Dan itu juga berlaku untuk siapapun yang memberkati kita akan diberkati. Siapapun yang mengutuki engkau akan dikutuki. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang kita lebih berani daripada Bileam. Kadang Bileam ini memberkati Israel, suruh ngutuki loh, dia memberkati. Kita seringkali, coba saudara bayangkan di kiri kanan saudara, istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, itu kan ya turunan Abraham toh. Kalau engkau berani berbuat tidak baik, mengutuki dia, ataupun mengikhtiarkan yang tidak baik, itu akan kembali kepada. Sebaliknya, kalau engkau memberkati dia, engkau juga akan diberkati. Saudara kadang-kadang kan tidak ingat, ketika engkau berhadapan dengan istrimu, dengan suamimu, ingat, itu keturunan Abraham. Kecuali kalau istrimu, suamimu nggak percaya Tuhan, lain perkara itu. Tapi kalau suamimu, istrimu, anakmu, saudaramu, orang tuamu, temanmu, tetanggamu, kalau mereka itu percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, hati-hati. Kadang kita lupa hal ini, bahwa setiap orang percaya mewarisi janji. Jadi bagaimana engkau memperlakukan istrimu, bagaimana engkau memperlakukan suamimu, anakmu, orang tuamu, tetanggamu, saudaramu, temanmu, hati-hati kalau mereka itu percaya kepada Tuhan. Bileam pun awalnya dipanggil, dikontrak, digaji untuk mengutuki Israel. Akhirnya dia tidak mengutuki, dia memberkati. Jadi, apalagi kalau saudara berani misui bojomu, hati-hati, ingat toh, pisuan-pisuan itu akan kembali kepadamu, mungkin akan berlipat kali ganda. Tetapi kalau engkau menyayanginya, menghormatinya, memberkatinya, jangan khawatir. Itu akan kembali kepadamu karena ini janji Tuhan. Ingat ya, kalau engkau memperlakukan siapapun orang yang percaya, siapapun itu, ingat akan firman ini. Luar biasa. Ini loh, Tuhan gak ngomong, kalau orang begini memberkati engkau, enggak. Siapapun orang itu, jadi orang itu saudara ya. Kalau misalnya orang itu penjahat pun memberkati engkau, dia akan diberkati. Janji Tuhan ini enggak ada catatannya. Abraham, kalau orang baik-baik memberkati engkau tak berkati, enggak. Siapapun yang memberkati engkau akan aku berkati. Artinya siapapun orang yang memberkati Anda keturunan Abraham ini akan diberkati. Jadi kita punya hak istimewa ini. Jadi sebetulnya ya, kalau ada orang butuh berkat, sebetulnya kalau saudara imanmu cukup, saudara tinggal ngomong,
Berkatono aku, kamu akan diberkati. Saudara ingat yang namanya Elia ketika ketemu janda di Sarfat, ketika dia tepungnya hampir habis, Elia ngomong, kasih aku dulu. Dan berkat Abraham ini juga ada di dalam diri Elia. Sehingga janda ini ketika dia memberkati Elia, dia diberkati. Jadi ada dua sisi kita harus melihat. Kalau kita memperlakukan orang-orang percaya ini, siapapun itu, suamimu, istrimu, saudaramu, temanmu, siapapun, engkau memperlakukannya seperti memberkati Abraham, saudara ya diberkati. Jangankan saudara orang percaya, orang yang tidak percaya sekalipun loh, orang jahat sekalipun loh, kalau memberkati turun Abraham diberkati, apalagi saudara yang juga percaya Tuhan. Kita buka Kejadian 21. Kejadian 21. 27 kita baca. Kejadian 21 ayat 27. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi bukti, tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Ini ceritanya Raja Abimelek, Raja Filistin, itu melihat Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga dia mikir, ini sekarang masih permulaan nih. Tuhan memberkati orang ini. Nanti nih orang tambah besar, bisa jadi bahaya bagiku. Jadi dia mengadakan perjanjian damai dengan Abraham. Pada saat perjanjian damai itu, Abraham tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa kambing domba banyak. Tapi kemudian dia pisahkan 7. Jadi dalam perjanjian damai ini, dia yang memberikan persembahan kepada Abimelek. Saudara bayangkan, seorang yang dikasih janji Tuhan, ini Tuhan ngomong langsung ke dia loh, dahsyat loh ini. Tidak perlu diragukan lagi bahwa orang yang memberkati engkau, siapapun itu akan aku berkati. Kalau misalnya saya jadi Abraham waktu itu, ya mungkin saya nggak bawa domba. Saya akan ngomong sama Abimelek, bawa domba, berkatono aku, nanti kamu akan diberkati. Tapi Abraham ini istimewa, saudara. Tuhan lo ngomong sama Abraham, siapapun yang memberkati engkau, tak berkati. Jangan khawatir, habis ini akan banyak orang berkati kamu. Tapi Abraham apakah diam diri menunggu berkat? Enggak, saudara-saudara. Dia memberkati malah. Luar biasa Abraham ini, istimewa. Kalau saya pelajari ini, Tuhan enggak salah pilih memilih Abraham ini. Istimewa orangnya. Tak kasih janji loh, setiap orang diberkati engkau akan diberkati. Harusnya dia tinggal aja. Keluar aja, pengumuman, siapa yang berkati aku, berkati Tuhan, ayo berkati gitu harusnya. Ayo tak siapkan kantong-kantong besar, ayo masukkan kantong-kantong ini berkati. Enggak, Abraham justru mengambil harta miliknya untuk memberkati orang lain. Dahsyat toh Abraham ini. Luar biasa kan, yang namanya Abraham ini.
Anak-anak kecil kalau misalnya dijanjiin sama orang tuanya, nanti kamu naik begini, kamu nanti tak kasih ini. Misalnya aja lah, kamu kalau naik kelas tak ajak pergi atau tak belikan baju misalnya. Anak kecil itu akan ingat terus, baju mah, aku sudah naik kelas, baju mah. Langkahnya begini kan, ma. Abraham posisinya seperti anak kecil janji ini nih, kamu dikasih janji, tapi Abraham tidak mau gini, aku begini. Siapa anak-anak yang dijanjiin orang tuanya, nagih-nagih? Atau siapa anak-anak yang dijanjiin orangnya tapi, tak ewangi nyapu ya ma, karena kamu sudah janjiin aku tak ewangi nyapu ya, tak ewangi cuci piring ya, tak ewangi cuci baju ya. Ada enggak yang seperti itu? Karena dijanjiin orang tuanya, senang orang tuanya dibantu, diberkati orang tua. Kalau seperti itu seperti Abraham. Abraham dijanjiin diberkati, dia tidak menunggu berkatnya, dia malah memberkati. Anak-anak, coba adik-adik ini yang dijanjiin orang tuanya, jangan tunggu berkatnya dari orang tuanya, jangan. Engkau harus seperti Abraham, mulai memberkati orang tuanya. Kok capek-capek duduk tak sapu nih, tak pele. Itu baru keturunannya Abraham. Sifatnya Abraham itu seperti itu. Ketika dia dijanjiin diberkati, dia tidak nunggu berkatnya itu, dia malah memberkati. Dan 7 domba ini dipisahkan karena apa? Dia menggali sumur, sumurnya itu diambil alih sama anak buahnya Abimelek. Harusnya kan dia ngomong, itu sumurku Abimelek, nek kamu perjanjian damai, sumurku kembali, aku kasih ono ganti rugi. Enggak, dia malah, ini loh, domba 7, sumur ini kayak tak beli lagi. Terima domba 7 ini, sebagai tanda bahwa ini sumur yang aku gali ini punya. Loh, sumur-sumurnya dewe loh, dia bayar dengan 7 domba. Luar biasa tuh Abraham. Seringkali kita enggak punya mental seperti Abraham ini. Loh, ini sumur-sumurku dewe, senggali aku dewe loh. Aku sudah buat rugi loh, buat ambil sumur ini beberapa lama, ayo ganti rugi. Enggak, Abraham enggak gitu. Ini domba 7, PN, ini sumurku balik ke aku ya. Luar biasa tuh Abraham ini. Cara ngitungnya kalkulatornya tuh luar biasa Abraham ini. Karena itu Tuhan pilih dia. Orang yang dijanjiin diberkati malah mengambil langkah untuk memberkati, yaitu Abraham. Bagaimana dengan keturunannya? Buka Kejadian 33. Ayat 10 kita akan baca. Kejadian 33:10 saya akan bacakan. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Tuhan, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah aku bawa kepadamu, sebab Tuhan telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Masih ingat tadi ketika Ishak memberkati Yakub dengan berkat kesulungan, siapa yang memberkati engkau diberkati, yang mengutuk engkau akan dikutuk. Kalau Esau berani mengutuki Yakub, dia akan dikutuk. Kalau Esau mau memberkati Yakub, dia akan diberkati. Tetapi Yakub bertindak persis seperti Abraham, kakeknya. Dia malah memberkati. Karena itu daripada Esau, Tuhan pilih Yakub. Karena Yakub ini punya sifat persis seperti kakeknya Abraham, yang disukai sama Tuhan. Dijanjiin diberkati loh, dia memberkati. Luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan mengambil posisi tak tunggu berkatmu Tuhan. Tapi Abraham, Yakub, dia tidak pernah menunggu berkatnya. Dia mulai memberkati. Ini diberkati siapa ini?
Abraham memberkati Abimelek saingannya, nanti calonnya menjadi musuhnya cucu-cucunya nanti. Yang diberkati Yakub siapa? Esau yang nanti juga menjadi musuh dari turunannya nanti. Yaitu Bani Amon, Bani Moab yang kemarin kita sudah baca pelajari firman-Nya minggu lalu. Itu keturunannya Esau. Tetapi Yakub sudah memberkati dari Allah. Sehingga turunannya dia juga dikasih kemenangan sama Tuhan. Karena apa? Keturunannya orang yang memberkati. Kalau saudara merasa sebagai turunannya Abraham, turunannya Yakub, Ishak, dan setiap kita pulang ke ibadah selalu diberkati oleh Yahuwah, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya saudara harus belajar niru mereka atau ya sifatnya. Bojoku lho ngene mencekno. Esau ya mencekno, tapi Yakub memberkati. Bojomu mencekno, berkati. Sayangan, hormati dia. Ampuni dia. Saudaraku ya gitu. Orang tuaku gitu pilih kasih. Anakku ya gitu, enggak ngerti orang tua susah payah kerja, enggak mau bantu. Berkati sama. Anakmu yang paling nakal tidak perlu lulus kepala nih, ya. Berkati Tuhan kamu ya, jadi anak yang baik. Itu baru turunannya Abraham. Dan luar biasa, saudara-saudara. Perbuatannya Abraham, perbuatannya Yakub ini membuat Tuhan Yesus memberikan sebuah patokan baru. Memang tidak ditulis seperti itu, langsung dikaitkan. Tetapi awalnya kan Tuhan tuh berkati orang itu kan berkati orang yang spesial toh. Abraham spesial, Yakub spesial. Tetapi kita lihat coba di Lukas 6. Bagaimana Tuhan merombak janjinya kepada Abraham ini menjadi luar biasa. Lukas 6. Kita buka ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini ayat hafalannya Papi ya. Lihat, di awal-awal di kitab Kejadian Tuhan itu memberikan janji berkat itu untuk orang pilihannya seperti Abraham. Orang spesial. Dan itu akhirnya Abraham tidak menanti, malah dia memberkati. Yang diberkati dia siapa? Apakah anak-anak Tuhan? Tidak. Abimelek. Yakub memberkati Esau yang tidak diperkenan Tuhan. Dia memberkati orang-orang yang tidak diperkenan Tuhan. Apakah tidak ada upahnya? Orang biasa aja, orang jahat aja memberkati Abraham, diberkati. Masa Abraham berkati tidak diberkati Tuhan? Makanya keluar firman Tuhan ini. Beri, kamu akan diberi. Jadi saudara tidak hanya memberkati keturunan Abraham saja. Memberkati orang luar yang penjahat pun saudara berkati, saudara juga akan diberkati. Karena ini enggak ada catatannya. Siapa yang memberi, siapa yang diberi, enggak ada. Beri, engkau akan diberi. Jangan menghakimi, engkau enggak dihakimi. Jangan menghukum, engkau enggak akan dihukum. Engkau beri, engkau akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Saudara tahu yang namanya Abimelek, layak enggak sih Abraham memberkati? Yang namanya Esau, layak enggak sih Yakub memberkati? Wong Esau mau bunuh Yakub, Yakub malah memberkati. Layak enggak mereka diberkati? Tetapi Yakub, Abraham melakukan
ukuran yang luar biasa. Orang yang tidak layak diberkati, aku berkati. Sehingga Tuhan pun memberikan ukuran itu kepada Abraham dan Yakub. Ingat Abraham pernah salah kawin sama Hagar? Bukankah harusnya Abraham dicoret dari perjanjian Tuhan kalau kayak gitu? Tiba nemu Abraham mek ngono tok kuwi wisan kalah. Tetapi karena Abraham ukurannya orang tidak layak diberkati, aku berkati, maka Tuhan mengukur dia. Engkau sebetulnya tidak layak Abraham, tapi engkau aku layak. Saudara kira-kira lebih alim daripada Abraham? Kira-kira lebih beling dari Abraham apa enggak? Kira-kira lebih jahat dari Abraham enggak? Kalau iya, jawabannya berarti engkau butuh dilayakkan Tuhan. Sehingga engkau harus punya ukuran yang seperti itu. Engkau harus melayakkan orang yang tidak layak aku hormati, aku hormati. Yang enggak layak aku kasih, aku kasih. Orang yang enggak layak aku ampuni, aku ampuni. Orang yang enggak layak aku berkati, aku harus berkati. Kata Tuhan Yesus, kalau engkau hanya menyapa orang yang menyapa engkau, apa bedanya engkau dengan orang lain? Engkau harus punya ukuran seperti Abraham, seperti Yakub, karena engkau keturunannya Abraham. Gak layak itu, ya layak nonek gitu, karena Abraham seperti itu ukurannya. Bojoku itu kayak ngono wis, ndelok bola sih gak eling mbek aku, gak layak deh tak openi. Layak kan? Supaya engkau juga dilayakkan sama Tuhan. Sebab ukuran yang engkau pakai akan diukurkan kepada. Nah, ini penting, kita harus mengerti berkat Abraham. Sebab di dalam berkat Abraham ini, ingat ada dua perkataan, berkat dan kutuk. Siapa yang memberkati engkau diberkati, yang mengutuki engkau akan dikutuk. Dalam posisi kita berhadapan dengan orang percaya, kita berhadapan dengan seperti berhadapan dengan Abraham. Engkau memberkati orang itu, engkau diberkati. Engkau mengutuki orang itu, engkau akan dikutuk. Tetapi sekalipun kita berhadapan dengan orang yang tidak percaya Tuhan pun loh, sudah ada perbaruan firman Tuhan ini dari Tuhan Yesus. Kalau engkau menghukum, engkau akan dihukum. Engkau menghakimi, engkau dihakimi. Kalau engkau memberkati, engkau memberi, engkau akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai diukurkan kepada. Selama kita sadar diri bahwa kita butuh diampuni, bahwa kita butuh dilayakkan, bahwa kita butuh dimaafkan, bahwa kita butuh diberi kelonggaran, diberi kesempatan, maka engkau harus mengampuni, memaafkan, memberi kesempatan, memberi kelonggaran, dan sebagainya. Kecuali kalau engkau sudah merasa dirimu sempurna, itu lain perkara. Tetapi kalau engkau menganggap dirimu tidak sempurna, engkau juga harus menganggap orang lain tidak sempurna, sehingga perlu diberikan kelonggaran. Diberikan yang namanya kemurahan. Karena kita pun hidup saat ini di hadapan Tuhan, itu oleh kemurahannya Dia. Ya toh, kita kan tidak layak toh sebetulnya, tapi kan dilayakkan sama Tuhan. Oleh darah Yesus, kita dibersihkan, kita dilayakkan. Kita layakkah dapat mujizat, ditolong Tuhan, disembuhkan, diberkati, diselesaikan masalahnya dan sebagainya? Enggak layak. Tetapi kita dilayakkan sama. Karena itu kita harus belajar untuk membuat orang diperhitungkan layak. Kalau Anda berbuat seperti itu, sungguh Anda benar-benar adalah keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi kalau enggak, mbok anake sapa iku biyen ya ngono ya. Saya pernah ingat bujananya orang-orang Surabaya gitu. Bapaknya alim, anak kok ndugal, anake sapa sakjane arek iki. Nah, gitu ya biyenane ya. Nah, Anda ini anaknya Abraham enggak? Anaknya Abraham harusnya seperti Abraham. Enggak layak, tapi dilayakkan. Dilayakkan. Ajaib kan? Luar biasa. Loh Pak, kalau kita memberkati, kepingin diberkati lah,
pamrih. Ya kita memang tidak boleh pamrih. Kamu tak berkati ya supaya aku diberkati. Tidak boleh memang kita. Kita harus melakukannya semuanya itu untuk Tuhan. Tetapi engkau pamrih maupun tidak pamrih, tetap janji Tuhan itu tetap janji Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat dia tidak menggenapi firman ini. Dia pasti menggenapi. Mau engkau memberikan dengan pamrih maupun tidak pamrih, tetap janjinya akan berjalan. Engkau memberi, engkau akan diberi. Perkara setelah diberi Tuhan terus diambil lagi, itu urusannya Tuhan. Tapi kalau engkau memberinya dengan tulus, setelah engkau diberi, engkau akan diberi kuasa untuk menikmati apa yang diberi Tuhan itu. Tapi kalau engkau pamrih, ya habis diberi cukup meneh, kan sakit itu, cukup meneh. Karena kamu tadi pamrih. Aku nggak ini, tak pamrih lagi, tak ambil lagi karena ukuranmu tak pakai. Tuhan ngomong gitu. Engkau pamrih ngasihnya, aku yang ngasih kamu pamrih ya. Ya toh? Karena ukuran yang engkau pakai akan diukurkan kepadamu. Karena itu setiap kali kita melayani seseorang, mengampuni seseorang, memberkati seseorang, lakukan jangan dengan pamrih. Karena ukuranmu itu akan dipakai Tuhan kepadamu. Kita baca Filipi 2 ayat 3. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini luar biasa. Mulai ayat 2 aja, mulai ayat 2. Filipi 2 mulai ayat 2. Mulai ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi di dalam Kristus itu ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara masih ingat enggak ketika Abraham bagi wilayah dengan Lot? Abraham adalah paman, Lot adalah keponakan, sopannya. Yang milih siapa dulu? Abraham. Tetapi Abraham menganggap Lot lebih utama, sehingga dia monggo Lot pilih. Ya toh? Karena Abraham menganggap Lot lebih utama, sehingga dia silakan ponakanku pilih tempat yang engkau suka. Akhirnya Lot memilih tempat yang paling subur, yaitu lembah Yordan. Ingat tadi, ukuran yang engkau pakai akan dipakaikan kepadamu. Ketika Abraham mengutamakan Lot, Tuhan mengutamakan Abraham. Abraham dibikin utama. Ini buat adik-adik yang sekolah ya, tak kasih tips. Kalau engkau utama di kelas itu berarti menjadi apa? Juara. Engkau kepingin jadi juara, kepingin diutamakan, engkau harus belajar mengutamakan. Khususnya siapa? Orang tuamu. Nak, ibu tolong ngono iki ya. Cek belajar bu. Iki lebih penting daripada ibu. Nah, cek ngegame bu. Iki cek lagi, meh menang iki bu. Iki lebih utama daripada ibu. Ketika engkau tidak mengutamakan orang tuamu, jangan harap Tuhan mengutamakan engkau. Adik-adik, dengarkan baik-baik. Kalau engkau ingin diutamakan Tuhan, kalau engkau ingin diangkat sama Tuhan, engkau harus punya ukuran yang sama. Engkau harus mengutamakan Tuhan, mengutamakan orang tuamu. Karena jelas di dalam 10 perintah Tuhan dimasukkan perintah itu untuk menghormati orang itu. Udah bu, wis meh menang bu, ya wis engkau main meneh lah, gampang sok diulangi meneh. Apa bu, tak tulungi. Itu mengutamakan ibunya.
Iya Pak, apa Pak? Tak tulungnya apa Pak? Wis babang kok tak ulangi meneh wis meh menang saja nih, tapi tak pateni sih. Iya Pak, apa Pak? Kalau adik-adik berani berbuat seperti itu, mengutamakan orang tuanya, apalagi mengutamakan Tuhan, engkau akan diutama. Saya ngomong tips karena apa? Karena saya sudah melakukannya dan terbukti. Jadi, adik-adik, engkau bisa main game di sini, bisa. Tapi tolong utamakan Tuhan dulu. Taruh HP-mu, gamenya nanti main di luar. Itu namanya mengutamakan Tuhan. Engkau bisa melihat YouTube di dalam sini, adik-adik, bisa. Orang tua akan memberikan kelonggaran. Tetapi kalau engkau punya ukuran Tuhan harus aku utamakan. Tak taruh dulu, nanti di luar ya si ake waktu untuk main game, si ake waktu untuk jiwit-jiwitan sama temennya. Kalau engkau belajar mengutamakan Tuhan, engkau akan dibikin Tuhan menjadi yang utama. Ya adik-adik ya, tak kasih tahu ini rahasia. Enggak semua anak tahu, tetapi engkau kasih tahu rahasia. Ya tuh adik-adik yang sekolah kan kepingin toh sekali diajari ingat sampai ujian, ingat kan? Orang tua juga kepingin punya anaknya seperti itu kan, karena kalau engkau kepingin anakmu jadi utama, ajari dia mengutamakan orang tuanya. Loh aku koyo kan ngajari aku kan egois, enggak. Engkau sedang mengasihi anakmu. Anakku harus jadi anak yang hebat yang diutamakan Tuhan. Jadi engkau harus belajar nak mengutamakan Tuhan. Engkau harus belajar nak mengutamakan orang tuamu. Karena itu dulu papi mami anaknya dijiwiti sampai biru. Karena dia kepingin Tuhan bikin anaknya menjadi anak orang-orang yang utama. Rahasia ini kan tidak semua orang tahu. Tapi sekarang tak kasih tahu ke adik-adik. Sehingga nanti engkau di dalam gereja ini engkau tidak akan guyonan dengan saudaranya atau temannya. Engkau akan memperhatikan, pas pujian engkau akan nyanyi dengan sungguh-sungguh. Pas firman Tuhan engkau akan mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangankan sekolah ya, adik-adik ya. Saya dulu adik-adik, main game lo menangan. Ya Tuhan ya tolong. Saya pernah main game yang harusnya orang-orang lain harus bayar jutaan untuk dapatkan senjata. Saya hanya 0 putul, nggak pakai uang, saya menang sampai aku. Ya bukan apa-apa, saya tahu. Saya dibikin utama, bahkan dalam hal yang cuma mainan saja. Tuhan bikin aku utama. Tetapi ukuranmu harus sama. Engkau harus mengutamakan Tuhan, engkau harus mengutamakan orang lain, termasuk terutama orang tuamu harus engkau utamakan. Yang suami istri ya gitu, engkau kepingin diutamakan. Suamimu hormat, istrimu hormat. Kalau engkau menganggap rendah suamimu, menganggap rendah istrimu, yang engkau akan direndahkan Tuhan. Tapi kalau engkau mengutamakan suamimu, mengutamakan istrimu, engkau juga akan diutamakan sama Tuhan. Ini berlaku pada semua karena jelas di sini. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat bagus ini. Hendaklah engkau menganggap yang lain lebih utama. Karena dia tahu hukumnya Tuhan Yesus tadi. Ukuran yang engkau pakai akan diukurkan kepadamu. Jadi sebetulnya saudara-saudara, ketika engkau berbuat sesuatu kepada orang lain, engkau sedang berbuat kepada dirimu sendiri. Karena itu Yesus pernah ngomong, lakukan segala sesuatu itu seperti kepada untuk dirimu sendiri. Yang pertama kali. Tapi perintah yang baru, seperti aku mengasihimu. Lebih sempurna lagi. Tetapi awalnya kan begitu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena sebetulnya ketika engkau mengasihi orang lain, itu sedang mengasihi dirimu sendiri. Ketika engkau mengutamakan orang lain, engkau sedang mengutamakan dirimu sendiri. Ketika engkau memberkati orang lain, engkau sedang memberkati dirimu sendiri. Tetapi lebih ajaib lagi kalau engkau bisa melakukan perintah yang baru itu. Kasih seperti Tuhan sudah mengasihi. Karena kasihnya Tuhan sempurna. Ketika engkau mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi engkau, maka ukuran yang kau pakai ukuran yang sempurna. Sehingga ukuran yang sempurna itu yang akan diukurkan kepadamu. Sehingga ketika Tuhan memberkati engkau, pakai berkat saonoknya,
Gak sido sih ukurannya dia sempurna. Tak kasih berkat yang sempurna. Begitu loh saudara-saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong, kasihilah sesama manusia seperti aku mengasihimu, itu bukan beban berat sebetulnya. Engkau sedang diajarkan punya ukuran yang sempurna sehingga berkat Tuhan atasmu juga sempurna. Jadi setiap perintah Tuhan semakin berat itu ojo ngersulo. Sebetulnya ada maksud di balik itu yang luar biasa baiknya untuk kita semua, saudara-saudara. Si angel ya melok Tuhan kok suruh gini. Sebetulnya kita sedang dididik untuk punya ukuran yang sempurna. Karena ada tertulis, hendaklah kamu sempurna sebab aku sempurna. Karena Tuhan sangat rindu memberkati umatnya dengan berkat yang sempurna. Tetapi seringkali kita tidak mau mengenakan ukuran sempurna ini kebuat setiap orang di sekitar kita. Rasanya kuda. Tapi Tuhan Yesus tuh dijarno mbek Tuhan Yesus orangnya itu enggak bisa berbeledek. Berarti Tuhan Yesus enggak apa-apa ya, aku harus enggak apa-apa sama dia. Sakjane muti hatiku kepengin ngantem tapi Tuhan Yesus lo enggak ngantem ya. Ingat, kasih sesamamu seperti Yesus mengasihi orang itu. Yesus lo ngasih matahari kepada orang itu. Tuhan Yesus lo mengasihi orang itu, masa aku benci orang itu? Ya toh? Nah, ukuran seperti itu yang kadang-kadang abot. Tidak apa-apa, kita harus latih dengan ukuran yang baru. Jadi saudara-saudara, ketika Abraham dijanjiin berkat, dia malah memberkati. Dia bahkan mengutamakan orang lain. Sehingga ukuran yang dikenakan Tuhan kepada dia, sungguh ukuran yang luar biasa. Sefanya 3 ayat 9. Sefanya. Saya bacakan Sefanya 3:9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Yahuwah, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Nah, ini kita ngomong soal ibadah. Ibadah itu bicara mengenai ibadah kita sekarang ini, ataupun kehidupan kita, karena kita sudah belajar ya, kehidupan kita itu adalah ibadah. Di sini Tuhan berbicara melalui nabinya Sefanya. Beribadah kepada dia dengan bahu-membahu. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, dikatakan Sechem, Echad. Sechem itu bahu, Echad itu satu. Jadi beribadah kepadanya dengan satu bahu. Bahu yang sama. Artinya apa? Ditanggung bersama. Di dalam ibadah ini karena itu kita selalu melibatkan semua orang. Untuk siapapun yang mau terlibat ya terlibat beribadah. Begitu pula ketika pujian semua terlibat dari awal, dari depan ini sampai belakang semua terlibat. Karena memang kita harus beribadah bahu-membahu. Kita harus seiring seirama. Saudara tahu yang namanya sebuah contoh kalau kita orang memikul tandu, tahu ya memikul tandu ya. Bayangkan kalau tandu itu dipikul sama orang yang sedikit tinggi, sedikit pendek. Yang naik tandu kan menceng gini nanti ya. Dalam posisi seperti itu, biasanya ditukar, dicari yang tingginya rancak. Tapi ini kalau tidak ada kan terpaksa ya. Ada yang tinggi satu, apa yang terjadi? Yang tinggi itu jalannya harus sedikit bungkuk gini. Supaya bahunya rata. Yang agak pendekan, rodok titik ini. Supaya bahunya rata dengan yang tinggian tadi. Itu dari cara berdiri. Cara berjalannya, yang tinggi kan langkahnya panjang, rodok dipendek dikit. Yang pendek kan langkahnya kecil, rodok dijangkau dikit. Akhirnya apa? Ada yang mengulurkan kakinya, ada yang menahan kakinya, ada yang sedikit menunduk, ada yang ditinggikan badannya. Itulah bahu-membahu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam ibadah kita, ada yang namanya bahu-membahu. Yang bahunya tinggi harus mau
Yang bahunya agak rendah, tinggikan. Pengertian kita kan mengenai Tuhan kan tidak sama. Yang pengertiannya sangat tinggi, ya sedikit agak turun. Kadang-kadang nggak bisa ngikuti. Yang pengertiannya rendah. Yang pengertian rendah ya belajar untuk mengejar. Aku harus semakin mengerti soal Tuhan. Karena itu di sini dibahas firman Tuhan di sini bertahap terus. Semakin lama ukurannya semakin tinggi. Dan terus terang saudara-saudara, apa yang sudah diajarkan di sini itu sudah cukup tinggi dibandingkan rata-rata. Tidak menyombongkan diri saudara, tetapi yang sudah kita bahas di sini sudah cukup tinggi. Karena itu, tetapi ada juga yang ngomong apa sih itu? Gak ngerti aku. Gak apa-apa, pelan-pelan. Yang langkahnya pendek berusaha jangka agak panjang. Yang panjang sudah agak sedikit ngerem karena kita beribadah bersama, bahu-membahu. Begitu pula dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, harus bahu-membahu. Kalau enggak, engkau kepingin sak mau dewe buanter bojomu pelan mbok seret bojomu akhirnya. Enggak bisa. Dua menjadi satu harus berjalan seiringan. Ya rodok pelan dikit, nek langkahmu banter, pelan dikit. Sing pelan ya rodok kenceng dikit. Akhirnya bisa berjalan bersama, berdampingan. Rumah tangga ya begitu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita Tuhan, aku jane kepingin tapi bojoku gak iso. Ya, pelan-pelan. Itu namanya bahu-membahu. Doakan, Tuhan, aku berdoa buat suamiku, buat istriku supaya bisa begini, Tuhan. Mengikuti yang Tuhan mau. Gitu, saudara-saudara. Enggak bisa engkau paksa kamu seret dosa-dosa, enggak bisa. Itu namanya bukan bahu-membahu. Nah, di dalam kehidupan ibadah, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ada yang namanya bahu-membahu. Dan kalau kita ngomong dari awal tadi, kita ada namanya beri-memberi. Saling memberkati. Kira-kira kalau semua orang saling memberkati, saling mengutamakan, saling mendahulukan, ada enggak gegeran? Enggak ada. Buka Mazmur 133, ini ayat terkenal. Mazmur 133. Ayat 1 sampai 3, satu pasal kita baca. Nyanyian ziarah Daud. Mazmur 133, 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Yahwa memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau setiap orang punya ukuran seperti Abraham, aku harusnya diberkati, tapi aku mau memberkati. Aku harusnya dilayani, tapi aku mau melayani. Aku harusnya dihormati, aku mau menghormati. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak ada gegeran, yang ada rukun. Dan ketika rukun itulah, berkat Tuhan itu seperti minyak dari kepalanya Harun turun ke janggutnya. Bicara mengenai urapan. Seperti embun gunung Hermon ke bukit Sion. Berbicara mengenai berkat-berkat Tuhan. Kesanalah Tuhan Yahwa memerintahkan berkat. Masih ingat ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi? Jadi terang. Gelap itu berani enggak munculkan terang? Enggak munculkan. Enggak berani itu. Ketika dia ngomong jadilah terang, apa yang terjadi? Ya jadi terang. Karena yang memerintahkan siapa? Tuhan. Ketika Tuhan ngomong berkat, aku perintahkan, berani enggak berkat enggak datang? Enggak berani. Kalau Tuhan mengatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat itu diperintahkan Tuhan. Berkat datang ke sana. Berkat itu tidak akan berani kalau enggak datang. Dia akan tunduk, ya Tuhan, aku akan datang ke sana. Berkat itu datang ketika ada orang-orang pilihan Tuhan yang saling memberkati, saling mengasihi, saling menghormati, saling mengutamakan, saling mengampuni, saling melayakkan, saling memberikan kelonggaran, saling memberikan kemurahan.
dan saling-saling yang lain yang baik-baik. Kalau kita saling gegeran, saling kutuk-mengkutuk, di sanalah Tuhan akan memerintahkan kutuk. Karena ukurannya sama toh. Kalau engkau saling memberkati, Tuhan akan perintahkan berkat. Kalau engkau saling mengutuki ya, kutuk datang ke sana. Jadi saudara-saudara kalau baca ayat ini, nyanyikan lagu ini, sungguh alangkah baiknya ya. Kalau saudara nyanyikan lagu ini, saudara akan ingat apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi. Abraham dijanjiin Tuhan dan sebagainya. Nyambungnya ke sini saudara-saudara. Jadi kalau engkau nyanyi lagu ini, engkau eling, iya aku durung ngampuni dulurku, durung ngampuni bojoku, durung ngampuni orang tuaku, ya tak ampunane. Kalau engkau nyanyi lagu ini, saudara harus ingat, iya aku durung berkati bojoku, durung berkati anakku, ya tak berkatane. Tetanggaku itu jahat, belum tak ampuni, belum tak berkati, tak berkatane. Karena kalau saudara nyanyi lagu ini, ingat yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebab ujung-ujungnya Tuhan mau memberkati kita. Dan Ia mau memberkati kita dengan berkat yang sempurna. Jadi kalau engkau diperintahkan Tuhan, ampunono, berkatono, dengan berat hati, karena itu sebetulnya Tuhan punya rencana memberkati engkau. Saya beberapa kali, saudara, saya kan hamba Tuhan ya, kadang-kadang Tuhan itu kasih perintah, kasih tahu orang itu untuk melakukan ini. Kasih tahu aja, alasannya nggak usah dikasih tahu, pokoknya kasih tahu. Dia tidak lakukan, ya sudah lewat. Kadang-kadang saya gemes gitu, kongkor sing apik loh, sesuai firman Tuhan gak dilakukan. Ya wes, hilang berkatnya. Kadang-kadang saya, saudara ya, Tuhan kalau nyuruh itu ya, tidak boleh ngasih tahu alasannya. Kasih tahu aja. Kalau dia hatinya memang baik seperti hati Abraham, dia akan melakukan. Dan dia memang layak terima berkat itu. Oh, Tuhan tak kasih tahu yo alasannya yo. Gak oleh. Mbok kira botong urusan janjiane batal. Nyopong niku. Saudara ingat ketika Elia minta roti itu, minta tepung itu kepada janda. Dia kan gak ngomong banyak macam-macam, kasih ke aku dulu pokoknya. Sudah, nurut aja ya. Tapi kan kita gak tahu, benar itu perintah Tuhan, ojo-ojo enggak. Bagaimana kita tahu itu perintah Tuhan apa enggak? Makanya belajar ini saudara-saudara. Kalau sudah belajar ini, ketika ada orang memerintahkan sesuatu engkau akan tahu. Roh Kudus ini pakai lambene orang itu untuk ngomong. Karena apa? Yang diomongkan itu sesuai firman Tuhan. Lakukan, jangan berbantah. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada saudara, belajar firman Tuhan. Sebab engkau tidak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang yang nyuruh engkau mungkin seorang gelandangan, engkau tidak pernah tahu bahwa itu Tuhan yang menyuruh. Engkau tahu dari mana ketika orang ngomong, tak welase, apakah itu orang disuruh Tuhan apa enggak? Kita bagaimana membedakannya? Kita harus tahu firman-Nya. Supaya kalau engkau tahu, engkau melakukannya dengan dasar firman, engkau akan mendapatkan janji dari setiap firman itu. Jadi belajar firman Tuhan penting, karena kadang-kadang perintah Tuhan itu bisa datang dari orang yang kadang kasar ngomong tidak berjanji. Kadang saya loh nonton film kartun loh, Roh Kudus bisa bicara dari film kartunnya itu kepada saya. Film kartun. Karena Roh Kudus bisa bicara dengan berbagai macam. Karena saudara ingat ngomong sama Bileam lewat siapa? Keledai. Lu lagi apa janji toh keledai nginjil tentang Nabi. Tidak pantas toh. Orang biasa aja nginjil Nabi kan gak pantas. Ini keledai. Tuhan bisa pakai keledai loh. Ingat loh. Jadi pakai orang Bambung bisa. Bisa. Karena itu saudara harus tahu firman Tuhan supaya saudara tahu ini yang disampaikan firman Tuhan atau tidak. Kalau firman Tuhan jangan berbantah. Kembali lagi ke sini tadi bahwa Abraham dengan janji diberkati.
Dia memberikan teladan kepada anak cucunya. Ini loh caranya. Nek janji Tuhan diberkati, engkau harus mulai memberkati. Itu sebuah petunjuk dari Abraham untuk anak cucunya sebetulnya. Kalau kita lihat jemaat mula-mula, kenapa Tuhan berkati luar biasa, dengan mujizat luar biasa dan sebagainya? Karena mereka juga hidup sehati, sepikir, saling mengutamakan. Sehingga ukuran mereka ini diukurkan kepada mereka sama Tuhan. Sehingga berkatnya sempurna, urapannya sempurna. Nah, kita seringkali ibadah pun masih tidak bisa sehati sepikir. Harus kompak, sehati sepikir. Kita loh orang berapa kelintir di sini, harus sehati sepikir. Adik-adik belajar ya menguasai keinginannya ya untuk mengutamakan hadirat Tuhan. Karena ukuran itu nanti diukurkan kepadamu. Semua hari ini belajar bahwa kita harus belajar dari Abraham. Ketika engkau dijanjiin berkat, engkau harus mulai memberkati. Ketika engkau dijanjikan pengampunan, engkau harus mulai mengampuni. Ketika engkau dijanjikan akan ditinggikan, engkau harus mulai meninggikan yang lain. Mengutamakannya. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhanku, terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu sempurna Tuhan. Seringkali kami tidak tahu. Engkau kasih perintah ini itu sangat merepotkan Tuhan. Tapi kadang kami bodoh tidak tahu bahwa Engkau punya rancangan yang ajaib untuk orang-orang yang dikasihi. Ketika Engkau menyuruh ini itu, Engkau sedang menyiapkan rancangan yang sempurna untuk kami Tuhan. Kadang-kadang kami merasa direpotkan mungkin dengan perintah-perintah-Mu yang banyak ini Tuhan. Kadang-kadang kami juga merasa tidak layak untuk dilakukan untuk kasus ini, kasus itu, untuk si A, si B dan sebagainya. Tetapi Engkau Tuhan yang menerbitkan matahari untuk orang yang baik maupun orang yang jahat. Tuhan yang menurunkan hujan juga untuk orang yang baik, juga untuk orang yang jahat. Kami rindu punya sifat seperti Engkau Tuhan. Walaupun itu orang baik, walaupun itu orang jahat, tetap saja kami harus baik kepada mereka. Tetap saja kami harus memberkati mereka. Kami harus mengupayakan yang baik, mengutamakan mereka semua. Karena kami tahu Tuhan itu ukuran yang Engkau mau. Setiap hari Engkau beri contoh sudah Tuhan. Ketika Engkau memunculkan matahari untuk semua orang, itu sebuah contoh teladan. Bahwa sebetulnya kami harus melakukan yang sama sebaik mungkin untuk semua orang. Karena kami tahu ketika Engkau menciptakan Adam, Engkau mengembuskan roh-Mu kepada tanah itu sehingga menjadi hidup. Dan kami harus belajar setiap orang di sekitar kami ada roh Tuhan di dalamnya. Dan kami harus memperlakukan semuanya dengan hati-hati, dengan baik-baik. Ampuni kami Tuhan, bila kami kadang-kadang emosi, lepas kontrol, egois, sombong, angkuh. Ajar kami merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat. Karena Engkau Tuhan yang sempurna. Biarlah Engkau menyempurnakan kami Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai bicara Tuhan. Mungkin juga dengan perkataan yang tidak sempurna. Tetapi Roh Kudus akan menjabarkan, membuat semua yang mendengar menjadi mengerti kehendak dan rencana-Mu. Supaya Tuhan itikat baik-Mu untuk memberkati kami paham Tuhan. Supaya kami belajar untuk menjadi hidup rukun di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan berkat-Mu melimpah di sorga. Engkau rindu mencurahkannya kepada kami. Tapi seringkali kami sendiri yang menghambat berkat itu datang. Karena ukuran kami tidak layak, tidak cocok sama ukuran berkat-Mu Tuhan. Ajar kami punya ukuran yang sesuai dengan berkat-berkat yang sudah Engkau siapkan ya Bapa. Supaya berkat-Mu dicurahkan atas kami. Tuhan, kami mau melakukannya bukan untuk mencari berkat. Tetapi kami tahu kami berhutang banyak kepadamu Tuhan. Tidak bisa dibayar dengan hidup kami Tuhan. Kami mau melakukannya karena ucapan syukur kepadamu.
karena Engkau baik Tuhan. Kami akan melakukan segalanya yang Engkau perintahkan itu bukan karena yang lain, tetapi karena Engkau baik. Layaklah setiap perintah-Mu untuk dikerjakan dengan tunduk dan hormat, dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap yang sudah mendengar firman Tuhan ini, Engkau berikan kuasa untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.